Yuhu, subscribe ya. Yuhu, subscribe ya. Halo. Hari ini saya mau sedikit sharing tentang CV yang biasa saya buat untuk tiap kali untuk melamar kerja. Bukan untuk menggurui teman-teman, bukan untuk mengajari atau so tahu, tapi hanya untuk sekedar sharing, hanya untuk sekedar berbagi aja. Kalau ada hal positif yang bisa diambil, syukur. Kalaupun tidak, ya nggak masalah. Karena memang saya tidak mengajari, saya tidak menggurui, saya hanya sekedar sharing. Mungkin ada hal-hal yang bisa diambil sebagai hal positif, atau ada hal-hal yang sifatnya pengetahuan buat teman-teman. Tapi kalau nggak ada sama sekali, saya hanya sekedar sharing, tidak bermaksud menggurui sama sekali ya. Jadi biasanya saya kalau untuk kirim CV ke perusahaan itu saya hanya mencantumkan CV, pengalaman kerja, paklaring, dan berkas-berkas lainnya. Ada ijazah, ada sertifikat-sertifikat lainnya, ada transkrip nilai. Ini contoh CV-nya yang biasa saya buat. Di atas itu ada nama, terus ada titelnya, terus di bawah sini ini kontak pribadi, nggak kelihatan ya, tuh, ini kontak pribadi. Terus di bawahnya lagi ada nomor HP, ada alamat, terus di sini email. Ya, ini tidak saya tuliskan alamat, nomor HP dan email ya, karena memang kan itu konfidensial. Ya, di bawahnya lagi itu ada yang namanya biodata. Nanti ditulisnya ada nama, ada tanggal lahir, ada domisili, status, agama, dan hobi. Domisili ini penting dilihat oleh pihak perusahaan. Karena apa? Biasanya itu untuk dipertimbangkan jarak antara kantor dan rumah si karyawan, agar karyawan nggak ada tuh yang namanya alasan telat lah, karena jauh, karena macet, karena ini, karena apa. Nah, ini juga salah satu sebagai pertimbangan kenapa memang harus dicantumkan gitu. Biasanya kita sebagai interviewer itu sangat mempertimbangkan ini, salah satunya domisili. Apakah si karyawan itu jarak tempuh dari rumah ke kantor akan menghalangi dia untuk sering telatkah atau tidak gitu. Dilihat dari disiplinnya nanti bagaimana, itu jadi pertimbangan juga. Terus ada status, biasanya di sini ditulisnya status menikah atau belum menikah, agama, dan hobi gitu. Ini untuk fresh graduate sangat penting untuk diisi. Mungkin bisa dijelaskan lebih banyak lagi tentang biodatanya ya. Terus kalau saya di sini saya tuliskan tentang ya ibaratnya seperti menginformasikan lah tentang diri saya ya. Nih, ini saya buat sendiri, kutipan saya sendiri gitu. Nanti teman-teman juga mungkin bisa apa yang menjadi hal apa yang bisa dijual lah setidaknya, dalam tanda kutip, untuk perusahaan tuh bisa melihat atau bisa melirik CV-nya berbeda dari CV-CV yang lain gitu. Ya, ini di sini saya berbicara tentang komitmen, tentang kontribusi, tentang tanggung jawab, tentang progres, tentang teamwork gitu. Di sini tentang saya ini ya. Terus di bawahnya dicantumkan soft skill, pengalaman bersertifikat, dan hard skill. Soft skill dan hard skill itu juga sebagai pertimbangan, makanya memang harus dicantumkan. Nah, ini pendidikan. Saya mencantumkan S1 Manajemen Sumber Daya Manusia, itu jurusannya
Terus di bawahnya keterangan lagi S1 Manajemen Sumber Daya Manusia atau MSDM di STIE, jurusan SDM tahun 2011 sampai 2015. SMK-nya di SMK Negeri Jakarta tahun 2008 sampai 2011. Saya hanya mencantumkan 2 ini untuk SMK dan S1. Tidak dari SD, SMP, SMA. Bahkan ada yang cantumin dari TK. Itu ya lebih baik sih dua terakhir aja untuk pendidikannya. Ini untuk CV saya. Jadi di CV itu dipadetin semua data yang dibutuhkan, informasi yang dibutuhkan, data, biodata si pelamar, terus tentang kutipan dirinya kalau memang ada dan diusahakan ada biar menambah nilai atau poin plus tersendiri bagi si pelamar. Terus soft skill, hard skillnya, pendidikannya itu harus ada. Terus yang pasti harus ada adalah pengalaman kerja. Ya, nih untuk pengalamannya. Untuk pengalaman kerja saya cantumkan, kalau untuk saya pribadi pengalaman kerja bekerja di PT, ini nggak saya tulisin PT-PT-nya ya, tahun-tahunnya juga nggak saya tulisin karena konfidensial juga. Saya jelasin pengalaman kerja saya bekerja di PT apa, bergerak di bidang apa, sejak tahun berapa sampai berapa. Ini yang terakhir. Ini 3 perusahaan terakhir yang saya masukin. Yang paling atas adalah perusahaan yang paling terakhir yang saya singgahi. Jadi saya cantumkan di sini bergerak di bidang kontraktor baja sejak tahun berapa sampai berapa. Di bawahnya lagi ditulis jabatannya. Terus ditulis lagi job desk-nya apa aja, poin-poinnya. Ya, ini yang saya tulisin. Saya kebetulan terakhir menghandle untuk training, terus rekrutmen, terus kontrak, payroll, personalia, dan hubungan industrial. Saya lebih rinci untuk poin-poinnya ini, nanti pada saat interview baru saya jelaskan case by case-nya, terus poin per poinnya, lebih rincinya saya jelaskan dalam interview, biasanya seperti itu. Untuk di perusahaan yang kedua itu yang memang 2 terakhir yang sempat disinggahi, sama PT-nya apa, sejak tahun berapa, jabatannya. Di sini yang paling penting adalah jabatannya, ya, jabatannya apa, terus job desk-nya apa. Nanti interviewernya akan mengecek apakah jabatannya akan sama atau loncat-loncat. Misalkan dia dari jabatannya, misalkan mungkin dari sales ke admin, kemana gitu. Jadi harus dirinciin posisinya sebagai apa di perusahaan mana. Terus pindah lagi perusahaan, harus dirinciin juga posisinya sebagai apa di perusahaan mana dengan job desk-nya apa. Ya, ini harus dicantumin. Dan untuk paklaringnya pun dicantumin sesuai dengan urutan ini. Misalkan di PTA, ya udah berarti setelah CV, pengalaman kerja, harus ada yang namanya paklaring PTA. Di bagian kedua bekerja di PTB, ya udah berarti paklaring setelah dicantumkan paklaring PTA, PTB. Begitupun seterusnya, jadi berurutan. Seperti itu. Jadi biasanya kalau saya untuk melamar kerja itu tidak mencantumkan lagi yang namanya surat lamaran. Saya langsung mencantumkan CV dan pengalaman kerja, juga berkas-berkas yang lainnya. Ada paklaring, ada ijazah, ada sertifikat-sertifikat lainnya. Gitu. Nah, biasanya kalau untuk melamar kerja saya hanya cantumkan itu. Untuk surat lamaran tersendiri yang bertuliskan saya mengetahui informasi ini dari siapa, biasanya saya nggak cantumin. Yang langsung cantumin CV dan surat pengalaman kerja gitu. Jadi urutannya
biasanya ada KTP, ada data-data diri lainnya ya, terus CV, pengalaman kerja, paklaring, sertifikat, ijazah, transkrip nilai, dan lain-lain gitu. Begitupun ketika saya apply di secara online ya, di platform online ya, Jobstreet dan lain-lain seperti itu. Jadi saya hanya cantumin CV dan pengalaman kerja kayak gitu. Kenapa? Biar sebagai interviewer itu lebih mudah untuk melihat CV teman-teman ya. Saya bicara pengalaman gitu karena kebetulan saya pun bekerjanya di dunia HR, dan kebetulan saya juga sering untuk sortir CV, terus panggil kandidat, interview kayak gitu. Jadi CV itu di meja kita bukan cuma 1 atau 2, itu banyak, numpuk ya. Itu biasanya kita coba sortir satu-satu, itu banyak, numpuk. Jadi buatlah CV yang menarik, jangan monoton ya. Kalau saya pribadi, saya buat itu ada warnanya. Misalkan untuk poin-poinnya, misalkan ada data diri, biodata, terus pendidikan, itu biasanya saya buat pakai warna. Untuk orang yang sortir CV itu memudahkan mereka untuk gitu, karena kan biasanya kalau berwarna itu kita lebih aware ya. Oh, ini kayaknya cukup menarik nih CV-nya, kita coba baca-baca. Biasanya kalau saya seperti itu gitu. Jadi nanti saya tunjukin contoh CV saya, tapi nggak komplit ya. Saya tunjukin cuman poin-poinnya aja. Biasanya saya kasih warna biar membuat itu lebih menarik lah CV-nya kayak gitu. Oke, nah lanjut. Step selanjutnya, ketika teman-teman sudah nanti saya juga akan tunjukin contoh CV saya detailnya seperti apa. Ya hanya poin-poinnya aja, nggak begitu detail memang. Jadi ada nama, ada kontak pribadi, ada biodata, ada soft skill, hard skill, terus ada pendidikannya juga, pengalaman kerja. Itu nanti diusahain sesimpel mungkin dan seinformatif mungkin. Ya, jangan terlalu bertele-tele untuk bikin CV. Kalau menurut saya, ketika saya sendiri sebagai interviewer itu oke dengan satu kandidat dan kita ada plan selanjutnya untuk panggil kandidat tersebut untuk diinterview, biasanya dari CV-nya menarik dan sesuai dengan kualifikasi yang kita butuhkan gitu. Jadi di CV itu harus seinformatif mungkin, terutama di pengalaman ya. Di pengalaman kerja itu harus dituliskan PT-nya apa, jabatannya kalian atau teman-teman itu apa, bergerak perusahaannya di bidang apa, terus kalian bekerja sejak kapan, itu harus ada informasinya. Dan yang terpenting adalah job desk. Job desk kalian apa di sana, di perusahaan sebelumnya itu apa. Nah, itu akan menjadi pertimbangan kami sebagai interviewer, apakah cukup qualified atau tidak kandidat yang kita butuhkan gitu, sesuai atau tidak dengan perusahaan butuhkan, seperti itu. Jadi harus dijelasin. Nah, untuk biasanya itu kan ada urutannya ya. Biasanya yang paling atas itu yang paling terakhir, perusahaan yang paling terakhir tempat teman-teman bekerja. Itu harus ditaruh paling atas, yang kedua ya urutan yang kedua, ketiga, dan seterusnya. Seperti itu. Gitu. Ya. Nanti ketika kami interviewer itu sudah ngerasa oke, terus kita ada yang plan selanjutnya panggilan. Kita panggil kandidatnya, kita coba interview, dan itu pun teman-teman juga harus perhatikan proses interviewnya. Itu juga menentukan apakah
dapat diterima atau tidak, dapat bergabung atau tidak, seperti itu. Kan ada secara psikotes oke, tapi interviewnya nggak oke. Begitupun sebaliknya. Oke, masuk ke tahap interview. Lagi-lagi saya mau informasikan bahwa saya tidak menggurui, tidak juga tidak juga mengharuskan teman-teman seperti apa yang saya bicarakan. Saya hanya berbagi pengalaman dan sharing ya tentang apa yang saya alami, tentang apa yang saya dapatkan gitu. Kalau memang ada hal positif yang bisa diambil, syukur. Kalaupun memang tidak, ya saya sekedar bercerita ya di media sosial saya sendiri gitu. Jadi tidak mengharuskan harus seperti yang saya bicarakan untuk teman-teman ya. Jadi pada saat masuk ke tahap interview, teman-teman harus ada yang namanya eye contact sama si interviewer. Pada saat kita datang untuk interview, itu kan biasanya ada kandidat dan ada si interviewer, ya. Ya, kita visualisasikan seperti ini. Ini ada kandidat, ini ada interviewer, ya. Pada saat di awal dipanggil untuk masuk ke sebuah ruangan, taruhlah dalam sebuah ruangan dipanggil untuk interview, itu kan biasanya ada yang namanya berjabat tangan, ya kan? Kalian harus berjabat tangan dengan erat dan eye contact dengan si interviewernya, ya. Itu juga sebagai nilai atau poin plus untuk kami sebagai interviewernya. Oke, pada saat sesi interview biasanya itu akan di awal itu biasanya kami mempersilahkan si kandidat untuk memperkenalkan diri. Kalian harus memperkenalkan diri, oke, nama, terus lulusan, misalkan mau nama, terus background pendidikannya. Kalau saya biasanya saya Hilda, saya saya ceritakan tentang pendidikan saya karena itu connect dengan pekerjaan gitu ya di dunia SDM. Terus setelah itu saya ceritakan tentang pengalaman kerja saya. Seperti itu. Jadi saya ceritain pengalaman kerja saya bekerja di perusahaan ini sebagai job desk saya apa, dari kapan sampai kapan, alasan saya resign apa. Seperti itu, saya ceritain itu. Gitu. Jadi kan kalau yang saya temuin secara pribadi ketika saya mempersilahkan kandidat untuk coba kamu memperkenalkan diri, dia akan ceritain tentang dirinya, tentang keluarganya, dia anak keberapa, hobinya apa, kayak gitu. Ya, kalau saya bilang salah juga, saya tidak bisa bicara itu. Tapi yang kami mau sebagai interviewer adalah kami coba mengetes komunikasi kalian, apakah kalian berkomunikasi secara informatif atau tidak gitu. Jadi biasakan untuk memperkenalkan diri dan menginformasikan pengalaman kerja gitu, karena kan kami sebagai interviewer itu biasanya punya batas waktu tertentu untuk interview. Jadi nggak kayak orang ngobrol biasa yang sambil ngopi gitu ya berjam-jam, itu nggak. Jadi kami punya batas waktu beberapa menit untuk menginterview kandidat demi kandidat. Jadi usahakan seinformatif mungkin ya. Gini, layaknya kita skripsi, itu kan kita menuangkan apa yang kita pikirkan dalam sebuah bentukan skripsi atau tesis ya. Di kertas ini semua apa yang kita tuangkan dari pemikiran kita sendiri, tapi tetap kan kita harus menjelaskan secara pengalaman, secara pemikiran, secara analisa. Kita harus menjelaskan tanpa harus melihat
skripsinya, sudah harus di luar kepala. Itu pun yang harus dilakukan pada saat interview. Jadi jangan terpaku sama CV gitu. Ketika ada proses tanya jawab, bagaimana pengalaman kerja kamu? Oh iya, ini gini. Jangan. Jadi udah harus di luar kepala. Oh iya, saya terakhir pengalaman kerja saya sebagai ini di perusahaan ini. Job desk saya adalah ini. Gitu. Saya resign karena saya pindah ke perusahaan selanjutnya di bidang ini karena ini. Job desk saya ini, jabatan saya ini. Gitu. Jadi udah harus di luar kepala, jangan lagi textbook. Seperti itu. Ya. Terus usahakan untuk percaya diri dan meyakinkan pada saat interview. Cara bicaranya, eye contact-nya, bahasa tubuhnya itu harus meyakinkan pada saat interview. Itu harus meyakinkan. Jadi usahakan pada saat proses interview teman-teman itu bahasa tubuhnya meyakinkan, terus ada antusias dari obrolannya atau dari interviewnya, dari cerita yang kalian utarakan itu harus antusias, terus komunikasinya harus efektif dan komunikatif juga informatif, jangan bertele-tele ya. Saya rasa teman-teman juga udah tahu lah ya, maksudnya sudah mengerti apa yang saya maksud, jangan bertele-tele. Jadi jangan ceritain di luar apa yang menjadi pembicaraan gitu. Lagi-lagi harus diingat bahwa interviewer itu tidak punya waktu banyak untuk mendengarkan curhatan kalian. Lagi-lagi yang harus diketahui adalah interviewer itu tidak punya waktu banyak untuk mendengarkan curhatan kalian. Biasanya itu hanya beberapa menit, karena kan mungkin ada beberapa kandidat juga gitu. Kecuali memang sudah masuk ke tahap interview kedua dan seterusnya. Tapi kalau masih dalam proses seleksi, usahakan seinformatif mungkin, sekomunikatif mungkin, seefektif mungkin. Terus eye contact-nya ini jangan lepas sama si interviewer. Itu harus eye contact, jangan malu-malu, jangan nunduk, jangan malah berpangku seperti ini, karena kita bukan mau siap-siap untuk pulang. Ketika SD kan kayak gitu tuh, siapa yang paling rapi pulang duluan, enggak. Jadi harus se-enjoy mungkin gitu. Anggaplah si interviewer itu sahabat kalian. Jadi gimana caranya ketika kita ngobrol dengan sahabat itu relax mungkin. Tapi bedanya kalau sama sahabat kan kita bisa curhat-curhatan, cerita-cerita. Tapi kalau ini usahakan untuk seinformatif mungkin, ya, efektif mungkin, gitu. Terus komunikatif, seperti itu, ya. Menginformasikan tentang potensi-potensi kalian, gitu, ya. Dan pada saat interview usahakan untuk tetap eye contact. Jangan nunduk, jangan tangannya nanti berpangku tangan seperti itu, jangan yang kayak orang ngantuk gitu. Usahakan untuk semangat gitu, maksudnya untuk kalian tuh antusias gitu dengan interview itu. Usahakan seinformatif mungkin. Kalian menceritakan tentang pengalaman kerja kalian, kayak gitu, ya. Nah, biasanya setelah itu akan ada yang namanya sesi tanya jawab. Biasanya interviewer itu bertanya mengenai pengalaman kerja kalian, gitu. Pengalaman kerja kalian, terus pengalaman apa saja yang sudah kalian dapati, gitu. Terus biasanya itu digali problem solvingnya juga seperti apa. Terus potensinya bagaimana, kenapa kalian resign, apa yang menyebabkan kalian resign, seperti itu. Jawab pertanyaan tersebut dengan jujur, jangan mengada-ngada, ya. Kalian harus jujur, ceritain semua,
gitu, dengan pengalaman kerjanya harus bagaimana itu ceritain sejujurnya, karena biasanya kami akan terus ngegali terus seperti itu sampai apa ya, dari interview itu ada kesimpulan apakah oke atau tidak. Jadi usahakan seinformatif mungkin, sejujur mungkin, dan sepotensial mungkin, karena itu kesempatan teman-teman untuk ibaratnya apa ya, untuk mengaktualisasikan diri terhadap lowongan yang teman-teman apply, seperti itu. Nah, pada saat interview saya yang tadi di awal saya bilang, attitude itu harus menjadi nomor 1 gitu, karena ketika memang potensi kalian oke, pengalaman kerja kalian oke, terus secara CV kalian oke, ketika ada 2 kandidat terakhir yang paling oke, yang paling the best, itu biasanya kami sebagai interviewer itu harus memutuskan salah satu, dan itu sangat sulit ketika memang dua-duanya kualifikasinya di atas rata-rata gitu. Nah, biasanya kalau saya pribadi, ketika secara skill oke, secara pengalaman oke, secara kualifikasinya itu di atas rata-rata dari semua kandidat yang lain, hal terakhir yang menjadi pertimbangan adalah attitude gitu. Karena pengalaman saya dulu dengan atasan-atasan saya selalu diinformasikan sebagai HR, ketika dapat 2 kandidat terakhir yang paling oke, harus diputuskan, kita lihat lagi secara attitude-nya. Karena apa? Untuk yang attitude sendiri itu menjadi pertimbangan, karena pertama, ketika dia attitude-nya oke, dia akan lebih bisa menghargai rekan kerja yang lain. Itu membuat suasana kerja menjadi lebih enjoy. Nggak ada tuh yang namanya mungkin mau tampil sendiri kayak gitu. Individualisnya nggak terlalu dominan seperti itu. Yang kedua, mudah untuk di-develop secara pekerjaan, terus teamworknya pasti ada gitu. Ketika dia harus bekerja bersama tim, dia nggak ngerasa aduh nanti saya nggak kelihatan nih hasil kerjanya kalau saya bekerja bersama tim, udahlah saya kerja sendiri aja. Enggak, dia akan lebih mudah untuk berbaur bersama-sama, terus dia akan lebih merangkul teman-teman yang lainnya juga, nggak ngerasa paling gimana-gimana kayak gitu. Kalau attitude, untuk attitude yang kenapa kami pertimbangkan seperti itu, terus cara dia berkomunikasi, cara dia menyampaikan pesan gitu, cara dia problem solvingnya gitu, terus analisanya segala macam gitu. Jadi hal terakhir yang kami sebagai interviewer, kalau saya pribadi pengalaman, dan itu juga atas didikan dari atasan-atasan saya di tempat-tempat sebelumnya, yaitu hal terakhir yang kita putuskan adalah secara attitude gitu. Jadi pada saat teman-teman interview, attitude-nya itu harus benar-benar dijaga kayak gitu, karena kan kita sebagai interviewer itu akan membuat suasana-suasana tertentu. Ada suasana tegangnya,
ada suasana debatnya, ada suasana berargumennya, ada suasana santainya. Nah, dari suasana santai itu kadang kan biasanya ada yang bener-bener ngejaga nih, daripada saat masuk untuk interview ngejaga untuk jangan takilan, jangan ini, jangan ini. Nah, biasanya itu suasananya akan dibuat lebih santai. Nah, itu kan akan lepas tuh, ya kan, yang tadinya dibuat-buat untuk lebih kayaknya serius atau gimana. Nah, dari situ juga nanti akan kelihatan gitu. Jadi tricky sebenarnya untuk interview sendiri. Pengalaman-pengalaman saya terakhir seperti itu sebagai interviewer, juga sebagai orang yang melamar kerja gitu. Jadi ya coba untuk apa adanya aja, jangan terlalu dibuat-buat, jangan terlalu merasa paling hebat dari kandidat-kandidat yang lain, karena itu pasti akan kelihatan kok gitu. Karena kan kadang kita kalau interview itu ada yang ngegali beda-beda. Setiap interviewer itu ngegalinya beda-beda. Ada yang dari pengalaman kerjanya dibahas, dikupas tuntas. Ada yang dari cerita-cerita yang dibuat sama si interviewer dari pekerjaannya si kandidat tersebut. Dia mau nilai nih, problem solvingnya seperti apa, analisanya seperti apa gitu, teamworknya seperti apa, apakah dia individualis atau tidak, komunikasinya bagaimana, apakah dia storytelling kah, ataukah dia informatif, ataukah dia to the point, ataukah dia bagaimana, kayak gitu ya. Jadi ini lagi-lagi saya tegaskan, bukan untuk menggurui, bukan untuk membuat kalian harus mengikuti yang seperti tadi saya ceritakan, tidak. Saya hanya sharing. Saya juga harus masih banyak belajar karena saya di dunia HR juga belum terlalu lama gitu. Jadi di channel saya sendiri ini saya cobalah untuk setidaknya berbagi informasi kepada teman-teman tentang pengalaman kerja saya, tentang bagaimana saya apply CV, bagaimana saya juga interview kandidat, bagaimana suasana pada saat interview, apa sih yang si interviewer tuh mau, kenapa sih ada orang yang diterima bekerja dan tidak diterima bekerja. Ada banyak ada banyak alasannya. Salah satunya pada saat interviewnya bagaimana gitu, karena ada yang lolos secara tes tapi tidak lolos secara interview, itu banyak gitu. Pengalaman saya terakhir di bidang retail, itu saya selalu diskusi dengan atasan saya, bagaimana dia komunikasinya. Atasan saya itu selalu tanya, setiap kali saya selesai untuk interview kandidat, dia akan tanya bagaimana dia komunikasinya gitu, bagaimana dia attitude-nya pada saat interview. Itu selalu atasan saya tanya. Itu karena dia punya pertimbangan sendiri. Kenapa yang tadi saya ceritain, ketika dia attitude-nya oke, itu juga akan kebawa ke pekerjaannya. Gitu. Itu akan kelihatan secara pekerjaan dan secara bagaimana dia bersosialisasi dengan lingkungan di pekerjaannya. Gitu. Jadi harus natural mungkin, tetap harus senatural mungkin, seperti itu ya. Itu tadi untuk cara bagaimana membuat CV yang biasa saya buat, terus trik-trik interview bagaimana. Ini kita cerita untuk teman-teman yang sudah berpengalaman. Untuk teman-teman yang fresh graduate itu beda lagi. Apa sih yang interviewer mau cari dari teman-teman fresh graduate? Kenapa ketika ada beberapa kandidat fresh graduate itu teman-teman yang baru lulus, yang belum sama sekali ada pengalaman kerjanya. Kenapa misalkan ada 3 kandidat fresh graduate, tapi ada yang diterima, ada yang enggak? Itu ada hal lain yang interviewer cari untuk teman-teman yang fresh graduate ya. Nanti
next video nanti saya akan coba untuk jelaskan lagi apa sih yang interviewer mau, yang interviewer oke dari teman-teman yang fresh graduate itu apa sih yang dicari ya. Nanti kita coba untuk bedah lagi. Ya itu aja pengalaman sharing cerita kita untuk hari ini. Lagi-lagi saya bilang ini bukan untuk menggurui teman-teman, bukan untuk membuat teman-teman harus mengikuti apa yang tadi dibicarakan, tidak. Lagi-lagi saya cuma bilang ini hanya pengalaman saya ya, terserah kalian mengimplementasikannya seperti apa. Setidaknya saya cuma mau sharing aja, mungkin ada manfaatnya, kalaupun tidak ya nggak apa-apa gitu ya. Terima kasih. Subscribe ya. Yuhu, subscribe ya.